Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Fitriani dengan NIM 195211281 kelas MBS 6F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil business plan saya yang berjudul Rainbow Mocktail. Untuk pembahasannya sendiri itu terdiri dari 9. Yang pertama ada ringkasan eksekutif, yang kedua ada latar belakang bisnis, yang ketiga analisis strategis, yang keempat rencana pemasaran, yang kelima rencana organisasi dan manajemen, yang keenam rencana produksi dan operasi, yang ketujuh rencana keuangan, yang kedelapan bisnis model kanvas, dan yang terakhir ada lampiran. Untuk ringkasan eksekutifnya, nama usaha yang dijalankan adalah Rainbow Mock, yang diambil dari kata mock yang berarti tiruan. Artinya adalah jenis minuman non-alkohol yang dibuat dengan campuran buah, sirup, dan air soda. Dan rainbow yang dalam bahasa Inggris berarti pelangi karena usaha yang dijalankan terdapat berbagai varian rasa dan varian warna. Untuk lokasi usaha sendiri berada di Jalan Pandawa, Dusun 4, Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di kampus UIN Raden Mas Said, Surakarta. Berikut ada nomor akun Instagram yang dapat digunakan oleh konsumen untuk memesan produk Rainbow Mocktail. Kemudian untuk latar belakang, Indonesia merupakan negara yang mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Biasanya pada musim kemarau beberapa kota memiliki suhu udara yang sangat panas. Biasanya para penduduk cenderung untuk membeli minuman yang dingin dan segar. Salah satunya adalah mocktail yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti tiruan. Minuman ini dibuat dengan bahan dasar pembuatannya yang mudah untuk didapatkan. Mocktail merupakan satu produk tiruan dari Mojito. Mojito adalah minuman beralkohol khas Kuba karena minuman jenis Mojito tidak terlalu baik untuk dikonsumsi karena mengandung alkohol. Keunggulan dari produk mocktail ini adalah produk yang tidak mengandung alkohol dan aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan, baik dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Selain itu, produk minuman ini merupakan ide bisnis yang bagus dan layak untuk dikembangkan. Dari segi anggota kelompok kewirausahaan, memiliki keahlian di bidang masing-masing, seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan jiwa kepemimpinan. Usaha ini akan didirikan di sekitar kampus UIN Raden Mas Said, Surakarta, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat di sekitar kampus ataupun para mahasiswa. Apabila berkembang usahanya, maka dapat membuka lapangan pekerjaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, analisis strategis. Analisis strategis sendiri terdiri dari dua. Yang pertama ada analisis eksternal dan analisis internal. Yang pertama, analisis eksternal. Ada analisis pelanggan. Target pelanggan kami yaitu semua kalangan terutama untuk usia pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, ada analisis kompetitor. Salah satu pesaing dari Rainbow Mock adalah usaha minuman lainnya yang berada di sekitar kampus dengan mempromosikan produknya yang sama dengan menggunakan sosial media. Contohnya yaitu Your Drink, merupakan salah satu pesaing pada bidang yang sama, yaitu minuman dengan harga yang terjangkau oleh mahasiswa. Selanjutnya ada analisis pasar yang terdiri dari 3, ada segmentasi pasar. Segmentasi geografis dari bisnis ini yaitu berada di sekitar kampus dan wilayah sekitarnya. Untuk segmentasi demografis yaitu untuk semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan, khususnya pelajar dan para mahasiswa. Target pasar dari bisnis minuman ini adalah mereka yang telah melakukan kegiatan dan merasa lelah, sehingga dengan minuman mocktail ini mereka akan merasa lebih segar, apalagi bahan merupakan campuran dari buah-buahan. Yang ketiga, ada posisi pasar. Dengan adanya pesaing dalam dunia bisnis, membuat kami untuk terus berinovasi pada produk, dengan tetap menjaga kualitas produk dan menjualnya dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kami akan terus mempromosikan produk kami melalui media sosial agar lebih banyak yang tahu dan akan menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada analisis lingkungan, terdiri dari faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, dan ada faktor teknologi. Selanjutnya ada faktor hukum.
Dalam faktor hukum, pelaku usaha dalam memasarkan produknya harus memiliki izin edar dan bersertifikat BPOM. Hal ini untuk menjaga keamanan produk yang dimanfaatkan oleh pelanggan. Namun, produk Muktel ini telah menggunakan bahan-bahan yang baik dan sehat terhadap tubuh, yaitu buah-buahan dan campuran sirup yang telah memiliki izin BPOM. Selanjutnya ada analisis internal yang terdiri dari kekuatan modal, produksi operasional, dan sumber daya manusia. Untuk modal sendiri memiliki keterbatasan dan itu menjadi kendala bagi kelompok kami. Untuk produksi dan operasional, produk kami memiliki banyak varian rasa sehingga kami berharap dapat lebih menarik pelanggan serta menggunakan buah lemon yang segar. Untuk sumber daya manusianya, pelaku usaha maupun karyawan dalam bisnis ini yaitu anggota kelompok dari kewirausahaan yang terdiri dari 4 orang. Selanjutnya ada SWOT analysis. Yang pertama untuk kekuatan atau strength, produknya unik karena memiliki varian warna dan air soda yang dapat menyegarkan tubuh. Yang kedua, bahan mudah ditemukan. Yang ketiga, harga terjangkau. Selanjutnya untuk kelemahan atau weakness, yang pertama ada brand masih baru dan belum dikenal banyak orang. Yang kedua, produk tidak bertahan lama. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, produk minuman yang dapat menutrisi tubuh. Yang kedua, memanfaatkan sosial media dalam pemasarannya. Selanjutnya ada threat atau ancaman, pesaing yang memiliki bisnis dalam bidang yang sama. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Untuk harga, minuman ini kami bandrol dengan harga 8.500 itu dalam bisnis plan. Namun ketika bazar kami merubahnya dengan harga 6.000 per pouch. Kemudian ada tempat yang dipilih untuk melakukan pemasaran produk ini adalah di area UIN Raden Mas Said Surakarta. Selain itu, kami juga menerapkan penjualan online cash dan delivery untuk sekitar kampus saja. Untuk promosinya, kami melakukan promosi melalui sosial media dengan cara membuat konten yang menarik seputar minuman Muktel untuk menarik perhatian konsumen, supaya tertarik dengan produk yang kami jual. Kemudian ada rencana organisasi dan manajemen. Untuk nama usaha adalah Rainbow Milk, nama pemilik adalah saya sendiri, Octaviano Fitriani. Alamat di Jalan Pandawa, Dusun 4 Pucangan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Bentuk badan usahanya adalah UMKM dan jumlah SDM ada 4. Berikut adalah struktur organisasi yang terdiri dari 4 SDM. Pemilik Octaviano Fitriani, saya sendiri. Produksi ada Dian Setiani. Pemasaran ada Desi Purwaningsih. Keuangan ada Fakmi Sumawati. Selanjutnya, rencana produksi dan operasi. Yang pertama adalah jenis produk. Produk yang kami buat adalah minuman segar dengan campuran air soda. Yang kedua ada kegunaan produk yang dapat dilihat di business plan karena sudah dijelaskan. Yang ketiga ada proses pengerjaan. Untuk proses pengerjaannya dilakukan pada hari Senin sampai Sabtu pukul 10 hingga selesai. Untuk lokasi usahanya tadi sudah dijelaskan berada di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Kemudian untuk bahan bakunya terdiri dari air soda atau Sprite, jeruk nipis atau jeruk lemon, daun mint, es batu, gula, sirup, dan biji selasi. Kemudian untuk proses produksinya yaitu siapkan semua bahan yang dibutuhkan, remas daun mint dan masukkan ke dalam gelas, kemudian masukkan potongan jeruk nipis atau jeruk lemon sesuai selera sambil sedikit diperas. Setelah itu masukkan air soda atau Sprite ke dalam gelas, aduk sampai merata dan tambahkan es untuk menambah kesegaran sehingga Rainbow Muktel siap untuk disajikan. Kemudian ada kapasitas produksi. Untuk rencana produksi per bulannya dapat terlihat di PPT ada 2022 hingga 2026 dengan rencana produksi atau unitnya. Selanjutnya ada rencana keuangan harian terdiri dari biaya tetap, biaya variabel dalam 2 hari, biaya operasional dalam 2 hari, dan modal awal. Ini adalah biaya-biaya yang kami keluarkan ketika bazar praktikum kewirausahaan. Kemudian ada rencana keuangan yang terdiri dari biaya pokok penjualan, HPP-nya adalah total biaya dibagi hasil produksi, yaitu 360 yang dari biaya tadi,
dibagi 50 pieces, yaitu adalah kapasitas produksi yang digunakan ketika bazar. Ketemu hasilnya adalah 7.200. Kemudian untuk harga jual HPP plus laba yang diinginkan 7.200 ditambah 1.300, hasilnya 8.500. Namun ketika bazar kami mengubahnya dengan harga 6.000. Analisis keuntungannya untuk pendapatannya adalah hasil produksi dikali harga jual dikurangi modal, yaitu 50 pieces dikali 8.500 dikurangi 360 sama dengan 65.000. Kemudian untuk persentase laba dibagi modal dikali 100%, 65.000 dibagi 360 dikali 100%, hasilnya adalah 18%. Kemudian untuk analisis titik empas terdiri dari BEP unit dan BEP rupiah. Itu dapat terlihat di PPT. Kemudian ada bisnis model canvas, ada customer segment, yaitu berbagai kalangan konsumen rata-rata dari kalangan muda. Kedua, kalangan pelajar, mahasiswa, dan dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, konsumen yang gemar minuman segar. Kemudian adalah value proposition. Yang pertama, bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, menyediakan minuman segar dengan rasa buah-buahan. Selanjutnya, channel, layanan GoFood dan COD, serta e-commerce. Selanjutnya, customer relationship. Yang pertama ada promosi di sosial media, yang kedua program beli 2 gratis 1. Selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama ada pendapatan utama dari penjualan Rainbow Mocktail, yang kedua penjualan minuman segar, yang ketiga penjualan online. Ada key activities yang terdiri dari membeli bahan bakunya dari pasar, yang kedua buah, yang ketiga membeli standing pouch. Selanjutnya key research yang terdiri dari Human Research Development atau SDM, yang kedua ada pegawai bagian pemasaran. Selanjutnya ada key partnership. Yang pertama ada pemasok bahan baku di pasar, yang kedua pemilik toko buah. Yang terakhir ada cost struktur yang terdiri dari biaya bahan baku, gaji pegawai, proses pengolahan produk, biaya marketing, dan biaya kemasan. Berikut ada lampiran yang terdiri dari logo Rainbow Mock, bahan baku Rainbow Mock, dan varian rasa atau varian warna dari Rainbow Mock. Berikut adalah foto produk, hasil dari produk ketika bazar. Ini adalah lampiran foto ketika bazar. Yang pertama itu adalah foto kelompok dari anggota Rainbow Mock, dan yang kedua ada pembelian dari konsumen ketika membeli produk Rainbow Mock. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.